Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa, saya mau menyapa seluruh umat Tuhan yang bergabung saat ini. Shalom buat Bapak Ibu Saudaraku semua yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada semangat ya, ada sukacita ya, ada kemenangan ya hari ini. Amin. Dan saya mau mengingatkan kepada semua umat Tuhan, mari kita punya waktu atau kita mau disiplin untuk setiap hari kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Mungkin kau hanya bisa berdoa, enggak apa-apa. Bangun pagi hari, saat teduhlah lewat doamu. Kalau engkau bisa main musik, saat teduhlah juga dengan permainan musikmu, dengan menyembah, dengan memuji Tuhan. Kalau engkau gak bisa main musik, tenang aja. Engkau bisa pakai platform digital yang ada. Engkau bisa mendengarkan puji-pujian dan engkau bisa menyembah, memuji bersama-sama di dalam musik yang kau dengar. Tapi yang jelas saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo disiplin selalu, setiap hari. Mulai harimu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu mari hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan di hari yang baru ini. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, Rabasyata kaya Rabatahara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh Tuhan, kami gak mau jauh darimu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, mari jemaat, menunggumu. Katakan ini kepada Bapa yang baik. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh Tuhan, begitupun
jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya. Oh, kami mau tinggal. Kami mau tinggal. Kami mau tinggal. Tinggal dalam indahnya dekapan Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kau yang mengenal siapa kami, Tuhan. Kau yang menyelidiki hati kami. Kami mau terus tenggelam dalam sungai kehidupan-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Kami gak mau keluar, kami gak mau jauh, kami gak mampu, kami gak mampu. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Biarkan di hari yang baru ini kami terus mau menghidupi setiap apa yang Kau mau, Tuhan. Biarkan di hari yang baru ini kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Biarkan di hari yang baru ini Tuhan kami terus bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang paling mengenal kami, Engkau yang paling mengerti kami, Engkau yang paling tahu kondisi kami, Engkau yang paling Tuhan memahami kami ya Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan bimbing kami, Roh Kudus tolong kami, bimbing kami. Bimbing kami Roh Kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat Tuhan di hari ini. Biarkan mereka semua terus dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik.
Biarkan mereka sepanjang hari ini terus dipenuhi dengan sukacita. Mereka dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kesabaran. Mereka dipenuhi dengan kemurahan. Mereka dipenuhi dengan kebaikan, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Biarkan kasih-Mu itu memenuhi mereka. Tuhan, aku serahkan setiap umat-Mu hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang terus menyatakan kemurahan demi kemurahan-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan sekarang berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk kami menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Bahkan hari-hari ke depan ini Tuhan, kami perlu firman-Mu. Biarkan firman-Mu itu yang terus menuntun kami, firman-Mu yang membimbing kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini saya masih akan meneruskan tentang buah roh. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22 dan juga 23, di situ berisi tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum loh, gak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Buah roh ini betul-betul harus kita miliki, harus kita hasilkan day by day dalam kehidupan kita. Karena saya mau mengatakan kepada setiap umat Tuhan, barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, ya, ayat yang ke-24 dikatakan, ia telah menyalibkan daging. Wow, jadi memang daging kita sudah kita salibkan ya, dengan segala hawa nafsunya dan juga keinginannya, dan kita hidup dipimpin oleh roh. Dan kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita akan memiliki buah roh. Amin ya. Nah, di episode yang sebelumnya saya sudah membahas tentang kasih, sukacita, damai sejahtera dan juga kesabaran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang apa? Kemurahan. Wow, ya, perhatikan sungguh-sungguh umat Tuhan. Buah roh kemurahan. Nah, kata kemurahan di dalam bahasa Yunaninya adalah krestotes. Krestotes artinya apa? Mudah, baik, berguna, menguntungkan. Nah, jadi untuk kita menjadi orang yang murah hati itu mudah kok, nggak susah gitu. Dan itu akan menjadi sangat baik bagi orang lain dan juga bagi kita. Itu akan berguna bagi orang lain dan juga bagi kita. Itu akan menguntungkan bagi orang lain dan juga bagi kita. Nah, itulah yang disebut dengan krestotes. Nah, kata krestotes ini juga memiliki pengertian apa? Menjadi lebih baik. Artinya ada progres. Kemurahannya itu punya progres. Progres apa? Yang menjadi lebih baik lagi. Kalau tadinya kita sudah murah hati, kita lebih murah hati lagi dan seterusnya. Nah, kemurahan atau krestotes ini adalah sebuah tindakan yang penuh dengan kebaikan. Katakan bersama dengan saya, tindakan yang penuh dengan kebaikan. Itulah yang disebut dengan kemurahan atau krestotes itu tadi. Ya, yang secara khusus ini adalah sifatnya apa? Sosial. Dan juga tindakan yang suka memberi atau enggak medit, enggak pelit. Itulah yang disebut dengan murah hati. Atau kemurahan ini maksud saya, maaf ya. Yang disebut dengan kemurahan ini ya. Jadi sebuah tindakan sosial yang kita lakukan. Jadi kita berbuat baik, kita berbuat sosial, kita menabur, kita suka memberi, kita nggak pelit. Itu bukan karena kita mau masuk surga, bukan. Karena itu memang buah roh yang ada di dalam diri kita. Ya, makanya firman Tuhan
dengan sangat jelas juga berkata, ya, 2 Korintus 8 ayat yang kedua saya akan bacakan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi yang namanya buah roh kemurahan itu kita praktekkan, kita hidupi dalam segala season kehidupan kita. Mau kita sedang bersuka cita, mau kita sedang tidak bersuka cita, kita sedang ditindas, kita sedang mengalami penderitaan. Itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melakukan kemurahan. Kita menolong orang, kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Ya, memang saya harus mengakui bahwa ada orang-orang tertentu yang dalam tanda petik sepertinya memanfaatkan. Tetapi itu tidak boleh jadi alasan buat kita untuk kita nggak menabur. Toh masih banyak orang yang betul-betul membutuhkan kok. Kalau engkau menemukan orang yang mungkin dia hanya mencari-cari alasan hanya untuk mendapatkan bantuan dari kita, ya nggak ada sarannya bantu aja. Tapi Pak, ini orang ini sudah terus-terusan Pak. Ya sudah, kalau sudah terus-terusan ya kalau memang kau mau bantu ya bantu. Tapi kalau enggak, daripada membuat engkau bersungut-sungut, ya udah cari orang lain yang masih bisa engkau bantu. Kan that's it, simple toh. Artinya apa sih? Waktu kita melakukan kemurahan itu akan menguntungkan kok buat orang lain dan juga buat kita. Jadi ayo lakukanlah kemurahan ini. Amin. Dalam segala keadaan kita harus tetap menjadi orang yang murah hati. Kita harus menjadi orang yang suka menolong. Kita harus menjadi orang yang menabur. Nah, ini kan penting ya. Kemudian kata yang berikutnya adalah kata apa? Kebaikan. Buah roh yang berikutnya adalah apa? Kebaikan. Nah, kata kebaikan di dalam bahasa Yunaninya adalah agathosune. Artinya apa? Ketulusan jiwa dan membenci kejahatan, perilaku yang baik, dan kebaikan yang lahir dari kebenaran dan kasih. Jadi buah roh di sini adalah bicara tentang kita menjauhi kejahatan. Makanya itu setiap orang percaya, warga kerajaan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau berkata, jangan bawa kaki kita kepada kejahatan. Kalau engkau dengan sengaja membawa kakimu kepada kejahatan, maka sesungguhnya engkau sedang melawan buah roh ini. Karena orang yang memiliki buah roh kebaikan, dia akan menghindar dari setiap kejahatan. Dia akan menjauhi kejahatan. Bahkan dia akan menolak kejahatan dengan sangat tegas. Nah, makanya itu kita semua, kalau kita mengerti hal ini ya, saya kok yakin percaya nggak akan lagi ada orang-orang yang namanya itu nama Kristen tapi masuk penjara hanya gara-gara korupsi, hanya gara-gara membenci, dendam, membunuh dan seterusnya. Ya, nggak akan ada. Karena apa? Karena memang kita harusnya menjauhi kejahatan. Saya sudah pernah berulang-ulang sampaikan di episode-episode sebelumnya bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dia bergerak di dalam diri kita. Kalau dia menguasai hidup kita, maka buah roh itu kebaikan salah satunya itu akan bisa nyata dalam kehidupan kita. Ya, nah menurut dunia kata baik, ini menurut dunia ya, kata baik itu memiliki pengertian berguna, menguntungkan dan juga bermanfaat. Itu kata baik menurut dunia. Saya akan ulangi. Berguna, menguntungkan dan juga bermanfaat. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kalau kita punya pengenalan dan perenungan akan firman, maka dengan sendirinya kebaikan itu akan muncul di dalam diri kita. Kita akan bisa menjadi berguna, menguntungkan dan juga bermanfaat. Ya, karena dengan usaha kita sendiri kita pasti gak akan mampu loh. Betul.
Apalagi kita diperhadapkan dengan 1-2 pribadi yang betul-betul buat kita, gregetan gitu ya. Tapi kalau kita punya pengenalan, kita punya perenungan yang kuat akan firman Tuhan, maka kebaikan itu akan muncul di dalam diri kita. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Makanya itu saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ingatlah satu firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan juga kebenaran. Nah, jelas. Ya, 1 Tesalonika tadi berkata, usahakanlah supaya kita terus berbuat baik. Ya, Efesus 5 tadi berkata terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan. Nah, makanya itu ayo terus berbuat baik, katakan amin. Haleluya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang yang namanya apa? Kesetiaan. Nah, ini juga menjadi sangat penting buat kita. Katakan sangat penting. Kenapa saya berkata ini sangat penting? Karena begini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di saat kita tidak setia, maka sesungguhnya ketidaksetiaan kita itu akan bisa mengakibatkan kita menjadi seorang pengkhianat. Hati-hati loh, hati-hati. Kata pengkhianat itu paling gak enak untuk didengar, tetapi seringkali kata itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita melihat di dalam kata kesetiaan ini memakai kata Yunaninya adalah pistis. Artinya apa? Pistis di sini artinya adalah iman. Kenapa kok justru kesetiaan memakai kata pistis yang artinya iman? Karena sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan bahwa kesetiaan yang mengandung iman yang hidup. Karena tanpa iman tidak mungkin kita setia kepada Tuhan. Ya. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan. Dan saya mau mengingatkan, kesetiaan bukanlah sikap yang pasif, tetapi aktif. Nah, dibuktikan terus-menerus dalam kehidupan sampai akhir kehidupan kita. Jadi penting sekali untuk kita yang namanya setia. Amin. Ya. Kesetiaan akan terus bekerja dalam hidup kita. Dan kesetiaan itu akan menghasilkan kekuatan. Tadi di awal saya sudah katakan, ketika kita tidak setia, berbahaya kita bisa menjadi pengkhianat. Tetapi ketika kita terus setia, maka kesetiaan itu akan menghasilkan apa? Kekuatan. Wow, keren banget. Ya, kita melihat kisah bagaimana Abraham dan juga Sarah. Mereka setia menanti janji Tuhan. Perhatikan, setia menanti janji Tuhan. Pistis, iman. Nah, ini berhubungan ya. Tetapi juga mereka setia menanti janji Tuhan sehingga Tuhan menggenapi janji itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk mereka memiliki anak. Yes. Jadi saya mau mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, ayo kita mau setia. Ya. Ada lagu yang berkata, setia setialah, setia sampai mati. Nah, itu penting ya. Ayo setia beribadah, setia melayani, setia terhadap pasanganmu, setia terhadap gereja lokalmu, setia terhadap bangsa kita, negara kita Indonesia yang kita cintai. Setia, setia dan setialah di dalam pekerjaanmu. Katakan amin. Nah, yang berikutnya adalah apa? Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu dalam bahasa Yunaninya memakai kata protes, bukan protes ya, protes ya, di mana artinya adalah lemah lembut, sabar dalam sikap, dalam pembicaraan,
tidak mudah mengeluarkan perkataan yang kasar, apalagi marah, dan juga memiliki pengendalian diri. Itulah yang disebut dengan kelemah lembutan. Ya, lawan dari kelemah lembutan ini adalah apa? Keras hati dan sombong. Nah, orang yang keras hati, orang yang sombong sudah pasti biasanya itu gak akan jauh dengan kata ini, berbohong. Coba lihat aja, orang yang keras hati, orang yang berbohong, orang yang keras hati, orang yang sombong, ya, bahwa mereka gak akan lepas dari kata ini, berbohong. Mereka akan suka berbohong. Perhatikan saja Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang yang punya kelemah lembutan. Orang yang punya kelemah lembutan, orang itu akan mau diajar. Orang yang punya kelemah lembutan, orang itu selalu akan menghargai otoritas. Orang yang punya kelemah lembutan, orang itu juga selalu akan mengerti bahwa dirinya masih belum apa-apa. Masih ada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Dan dia sadar semuanya datang daripada Tuhan. Gak ada yang disombongkan. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, sebetulnya masih ada makna dari kata protes gitu ya. Yaitu apa? Tunduk pada kehendak Allah, mau diajari ya, nggak sombong ketika menerima pengajaran dan juga lemah lembut ya. Ya namanya kita ini lagi belajar tentang buah roh ya. Jadi saya harus menjelaskan dan saya harap umat Tuhan memahami ini dan terus mau mempraktekkan ini ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah apa? Penguasaan diri. Yes, penguasaan diri. Nah, ini luar biasa sekali ini. Ya, kata penguasaan diri ini memakai kata egrateia. Ya, artinya mampu menguasai diri, memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan dan memerintah diri sendiri, terutama terhadap hawa nafsu, keinginan besar, amarah, ataupun kecanduan. Wow, dia mampu menguasai diri. Dia mampu menahan hawa nafsunya. Ya, ada orang-orang mungkin dia mampu menahan untuk dia tidak marah. Tapi ada orang-orang yang gak mampu menahan hawa nafsunya dalam hal apa? Makanan, hati-hati loh. Jangan sepelekan ya. Hati-hati umat Tuhan. Ayo kuasai diri dalam segala hal. Dalam makananmu, emosi kita, ya, amarah, kecanduan kita, ya. Ada orang yang gak bisa menguasai diri dalam hal apa? Kecanduannya bukan terhadap obat-obatan saja, tetapi terhadap apa? Game. Hati-hati juga. Ya, makanya Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangin. Jadi penguasaan diri itu harus terus kita hidupi dalam kehidupan kita. Ayo hari ini kuasai dirimu. Amin. Kuasai dirimu. Ya, jangan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tetapi tenaga kurang ataupun dana juga kurang. Jangan, kuasai diri, cukupkan dengan apa yang ada padamu, itu aja. Amin. Kalau kita mengerti prinsip cukupkan dengan apa yang ada padamu, maka saya percaya hidup kita selalu akan dipenuhi sukacita, damai sejahtera. Ya, kita nggak akan iri ketika orang lain diberkati. Kita tahu bahwa ya sudah itu berkatnya dia, nanti ada berkatnya Tuhan buat kita. Hari ini mari kita mau mempraktekkan 9 buah roh ini. Bisa nggak Pak? Sangat bisa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai dan aku berdoa menyerahkan umat Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Diberkatilah mereka sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.